Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Masih ingat amalan apa di antaranya? Kau nak saya ingat? Angel. Doa antara azan dan iqamah. Jadi usahakan biar ingat, ya langsung diamalkan. Yang afdol karena memang ada perintahnya dari Rasulullah SAW adalah doa antara azan dan iqamah. Tapi usahakan diawali dengan qobliyah. Syukur-syukur bisa lengkap. Kalau ini masjid ya, misalkan masuk tahiyatul masjid. Kalau waktu masih panjang, qobliyah. Waktu masih panjang sambil nunggu, doa. Bahkan kemarin sudah saya gambarkan antara membaca Al-Quran dengan doa. Kalau waktunya antara azan dan iqamah, maka yang dipilih yang mana? Doa. Kenapa? Ada perintahnya langsung bahwa kita perbanyak doa antara azan dan iqamah, dan itu waktu mustajab. Meskipun dua-duanya sama-sama amalan yang utama. Kalau doa ada khusus perintahnya. Kalau Al-Quran boleh dilakukan antara azan dan iqamah, itu pun juga boleh di luar waktu itu. Makanya kita manfaatkan. Bahkan kemarin sempat saya singgung, saya lupa, sudah saya singgung atau belum. Kalau seandainya waktu tidak cukup, waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Di situ kan ada pilihan. Kalau habis wudhu ada sholat sunnah wudhu. Kalau masuk masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sebelum sholat ada sholat sunnah qobliyah. Dan waktu cuma 2 menit itu hanya cukup untuk satu sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Maka harus pintar-pintar kita milih. Kira-kira kalau pilihannya 3, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, yang dipilih yang mana? Kenapa pilih qobliyah? Karena kalau pilih qobliyah bisa dapat semuanya. Kita pilih qobliyah, niatnya adalah qobliyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan apa yang kita niatkan, kita dapat. Karena niat qobliyah dapat. Yang kedua, dapat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita sholat 2 rakaat sebelum duduk. Yang ketiga, dapat sholat sunnah wudhu. Kenapa? Karena kita habis wudhu, sholat 2 rakaat. Jadi harus pintar. Itu pun nanti ada pembahasannya tentang sholat tahiyatul masjid. Kalau seandainya nggak cukup waktunya, kita bisa mengganti dengan bacaan. Bacaan apa? Ya nanti pas fikih sholat tahiyatul masjid. Belum. Nah, yang berikutnya adalah amalan yang biasa kita lihat dari saudara-saudara kita ketika selesai sholat. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya yang kita lakukan macam-macam kan? Ada yang mengusap wajah, betul? Ada yang salaman. Bahkan ada yang nggak mau ngusap wajah. Ada juga yang
gak mau salaman, langsung zikir, gak usah heran. Masalah itu sudah memang menjadi perbedaan di masyarakat kita. Yang masalah itu kalau misalkan kalau kita ngamalkan sesuatu terus nyalahkan orang yang tidak mengamalkan, memberikan tuduhan bahwa ini sesat dan lain sebagainya. Ingat, setiap orang itu pasti punya dalil, punya rujukan ulama. Gak harus orang itu ikut dalil kita, ikut rujukan ulama kita. Jangan memaksakan pendapat yang kita pilih. Nah, kita itu harus toleransi. Coba kalau Bapak Ibu yang di sini, kalau selesai sholat ngusap wajah atau tidak? Ada dalilnya pada? Lah, terus ngusap itu ngikut siapa? Halo? Ngikut guru-guru kita. Emang guru-guru ngajari nanti kalau sudah selesai salam usap wajahmu. Ayo, refleks. Oh, berarti bukan karena ngikut siapa, cuma refleks. Ini ya. Oke, sekarang kita bahas pendapat yang menganjurkan dan pendapat yang tidak menganjurkan, supaya kita wawasan luas. Walah, kalau yang menganjurkan, kalau kita melihat orang yang mengusap wajah, ternyata dalilnya ini. Walah, kalau ada yang mengatakan ini ya jangan dilakukan, Rasulullah nggak melakukan seperti ini bid'ah, jangan tersinggung. Mereka juga punya dalil. Makanya kita bahas sekarang pelan-pelan. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ini agak batuk dari kemarin, cuma karena yang sekarang ini jadwalnya musola Darul Mukminin, saya usahakan datang. Ini pingsan, ini ngaji kemarin, pingsan pucet sampai pulang, belum selesai kajian, terus pulang. Gara-gara kamu sembuh jam, sembuh ini karena Darul Mukminin. Ini pulang nggak dapat door prize, kurang ajar beneran ini. Kalau Nizam pulang nggak dapat door prize, kurang ajar beneran jamaah. Lah beneran, ini pingsan ini, hampir semaput, pulang dijemput sama kakaknya, diganti orang lain. Bener Zam ya? Tak tanya, Zam kamu sudah sehat? Loh, kalau di Diorejo harus sehat, Ustaz. Gitu jawabannya. Kenapa? Ono tahu pentol. Malah tak kira mau ngaji, ternyata gara-gara tahu pentol. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, balik lagi. Jadi dalil bagi kita yang biasanya mengusap wajah, ternyata ada dalilnya. Coba saya tanya dulu sebelum saya bacakan dalilnya. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengusap wajah, cara mengusapnya seperti apa? Dari muka? Panjang banget yang diusap. Nah, ini ngusap wajah apa ngusap badan? Hah? Ngusapnya dengan satu tangan atau dua tangan? Ada yang dua? Oh, raupnya. Itu memang ini yang disenangi Nizam itu soalnya ngeyel-ngeyel jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Ini bagi mereka yang menganjurkan mengusap, dalil yang dipakai adalah ini. An Anasin qala, dari Anas dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan fatala min salatihi masaha wajhahu biyadihil yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Dan tidak hanya mengusap wajah, summa qala, beliau mengusap wajah itu sambil mengucapkan kalimat, gak kayak kita ngusap gak pakai baca-baca sesuatu. Rasulullah mengucapkan sesuatu ketika mengusap wajahnya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Jadi ketika mengusap wajah, Rasulullah mengatakan dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah hilangkan dariku rasa galau dan kesusahan. Ada yang sudah mengamalkan seperti itu. Berarti yang kita amalkan tidak sesuai contoh Rasulullah, cuma ngusap. Coba yang hafal dapat jahe. Yo, coba siapa yang hafal? Ada yang hafal? Gak ada, nggak ada yang ngamalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesianya nggak apa. Ya Allah, hilangkan dariku rasa galau dan kesusahan. Dan ketika diteliti hadis ini oleh para ulama, maka disebutkan di sini status hadisnya menurut Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad itu hasan. Jadi hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Yang boleh diamalkan adalah hadis sahih, hadis hasan. Ada lagi para ulama mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan hanya untuk fadhailul a'mal. Tapi kalau hadis palsu dilarang mengamalkan. Maka itu nanti justru dapat ancaman dari Allah. Nabi yang memperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi, siapkan tempat duduknya di neraka. Yang kemarin awal bulan Rajab nge-share broadcast ada di sini. Ada broadcast puasa Rajab. Siapa yang mengingatkan maka dia akan dapat pahala 80 tahun. Itu palsu. Jangan di-share. Berarti nggak boleh puasa? Boleh. Kalau mau pakai dalil yang sahih. Ada pembahasannya nanti. Nah ini, jadi para ulama mengatakan hadisnya hasan, maka mereka akhirnya yang berpendapat bahwa ketika selesai sholat dianjurkan untuk mengusap wajah. Tapi ingat, kadang-kadang hadisnya sama, penilaian ulama beda terhadap hadis itu. Hadisnya sama, tapi kadang-kadang ada ulama yang mengatakan ini hasan, yang lain mengatakan dhaif. Jadi ada juga yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Makanya ada saudara-saudara kita yang mengatakan ini nggak bisa diamalkan. Kalau diamalkan karena hadisnya dhaif, ini bid'ah, nggak boleh tersinggung. Paham sampai di sini? Intinya apa? Intinya kalau kita pakai yang pendapat mengatakan dianjurkan mengusap wajah, berarti mengatakan hadis ini hasan, dan kita pakai pendapat ulama yang membolehkan. Kalau misalkan ada saudara kita yang nggak mau mengusap wajah, tidak masalah. Kenapa? Mengusap wajah itu perbuatan yang dilakukan di luar sholat. Nggak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Yang dimaksud sholat itu apa? As-sholatu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sudah selesai salam, bebas. Makanya kalau misalkan habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukaji, terus kemudian para jamaah kita skot jam bareng. Boleh Banda? Boleh, cuma kurang ajar Pak Sukaji. Habis sholat kok skot jam. Sunnahnya zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kebelet ke toilet. Sholatnya sah Banda? Sah, nggak masalah. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, yang penting sudah salam, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap wajah. Boleh Banda? Boleh. Yang nggak boleh kalau yang diusap wajah sebelahnya. Jadi itu kurang ajar, itu wajah. Paham nggak sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut, saya sambil minum. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada. Oh iya, kalau ada silakan. Ini mic-nya sudah siap ditempel oleh Nizam. Ada Pak Sukaji, silakan. Oh, itu silakan. Bentar Pak Sukaji, kok suaranya nggak jelas ya? Iya, agak nggak jelas ya. Coba mic soundnya, apanya ini? Saya nggak dengar. Nah, ya kurang ya, kurang tajam gitu. Nah, coba setting. Mendengung. Ya Allah.
Bisa. Oh, lumayan. Nah itu sudah mulai kedengaran. Lumayan kedengaran. Ya, coba. Nah itu mantap itu. Terima kasih Pak. Silakan. Begini Pak Ustaz, untuk mengenai doa saat mengusap wajah ini kan menjadi sangat mantap. Seperti apakah ada doa lain Pak seperti itu? Apakah hanya satu doa saja? Karena dulu saya sempat yang mendengar dari seseorang atau siapa itu ada saat setelah mengusap wajah itu ada doa alhamdulillah yang maju iman. Terima kasih. Ya. Apakah ada doa lain selain doa ini? Sebenarnya doanya itu bebas. Ya. Cuma kalau misalkan kita mau lihat di riwayat yang ada, salah satunya ini. Ada lagi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini lebih panjang. Kenapa nggak saya sampaikan? Wong yang pendek saja nggak hafal, apalagi saya sampaikan yang panjang. Apa doanya? Loh itu coba bayangkan, lebih panjang. Bismillah, alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, ar-rahmanir rahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan wal gham. Allahumma bihamdikan saraftu wa bidambi irtaraftu. A'udzubika min syarri ma taraftu wa a'udzubika min jahdi bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Apa panjang mana? Nah, kalau yang doa-doa itu ya mungkin ada riwayat yang lain, cuma saya belum menemukan. Yang saya temukan cuma ini, ya. Tapi kan nggak masalah kita doa apa saja. Ya, jadi kalau misalkan sesuai dengan kitab Bughyatul Mustarsyidin dan hadis tadi, maka cara mengusap itu dengan tangan kanan mulai dari wajah sampai ke dagu. Siapa tadi yang sampai ke kaki-kaki itu? Itu mengusap wajah apa mengusap badan? Ya. Loh Ustaz, kok ada yang ngusap dengan dua tangan? Ada yang ngusap dua tangan. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena menganggap sholat itu doa, dan anjuran ketika kita berdoa adalah mengangkat tangan dan mengusapkan wajah. Dan ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Anis Sa'ib ibn Yazid an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka beliau itu mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya. Di sholat itu doa isinya. Baca Fatihah ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ketika rukuk sujud ada doanya. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, doa. Ketika sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi dianggap doa. Apalagi definisi doa, definisi sholat kalau berdasarkan bahasa, as-sholatu ad-du'a. As-sholatu lughatan ad-du'a. Definisi sholat itu secara bahasa adalah doa. Makanya akhirnya ada yang mengusap wajah karena menganggap sholat itu adalah doa. Jadi boleh apa enggak? Boleh dengan satu tangan, boleh dengan dua tangan, boleh pakai pendapat yang tidak menganjurkan mengusap wajah. Yang salah yang mana? Kalau sudah nunjuk-nunjuk. Ini hadisnya dhaif, padahal sudah saya kasih. Bagi yang mengusap ada dalilnya, dan ulama yang mengatakan bahwa hasan. Masalah kunut misalkan, nggak usah terlalu diributkan. Sudah saya bahas, 4 mazhab beda. Seperti mazhab Hanafi mengatakan tidak sunnah, bahkan lebih kejam, bid'ah. Kita nggak boleh tersinggung. Bisa jadi kalau misalkan orang yang nggak mau kunut, dia pakai pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan hukumnya sunnah, cuma kunutnya sebelum rukuk. Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, cuma kunutnya setelah bangun dari rukuk. Mazhab Hambali tidak sunnah, yang ada adalah kunut nazilah kalau ada bencana, ada perang dan lain sebagainya, dan itu dilakukan di sholat 5 waktu. Ya sudah, kita kunut, oh berarti kita pakai pendapat yang mengatakan sunnah kunut subuh. Ada orang nggak kunut, ya sudah, berarti mereka pakai pendapat yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah.
Yang penting cari persamaannya, sama-sama sholat subuh. Selesai. Makanya dikatakan in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaqnut fahasanun. Kalau ada orang sholat subuh kok dia kunut, bagus. Kok ada orang sholat subuh dia nggak kunut, juga bagus. Selesai, aman, damai. Insya Allah umat Islam nggak berantem hanya karena perbedaan. Dulu NU Muhammadiyah ribut masalah kunut. Yang Muhammadiyah bid'ah itu, yang NU malah aliran sesat gak mau kunut subuh. Tapi alhamdulillah sekarang tenang. Kenapa? Yang ribut antara Muhammadiyah dan NU ribut masalah kunut bid'ah gak bid'ah, itu sama-sama gak sholat subuh. Gak ribut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, monggo. Monggo Bah, monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya pernah mendengar keterangan dari sebuah kajian bahwa saking pentingnya sunnah obligasi subuh, itu kalau sudah tidak istilahnya tidak ada waktu karena ada kesempatan untuk obligasi subuh, bisa dilaksanakan setelah masuk. Nah, ini kan mengusik apa namanya ya? Mengusik pikiran ya. Pikiran. Gimana kalau setelah subuh ke sholat itu? Tapi yang pertama. Yang kedua, bagaimana tata cara yang benar ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemui adat sedekah? Sajadah. Itu bagaimana yang benar? Karena selama ini kita hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu bagaimana tata cara benar. Kemudian yang terakhir, dulu pernah Ustaz membahas mengenai bahwa yang paling itu adalah membaca Al-Quran di mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran artinya bahwa mushaf itu tidak ada tulisan lain selain Al-Quran. Kemudian silakan sekarang ini zaman modern, jadi Al-Quran itu ada terjemahannya, ada tangan atau sebagainya. Apakah ketika kita membaca yang bukan mushaf itu pahalanya tetap? Artinya disampaikan Rasulullah satu grup 10 kebaikan. Apakah dengan membaca yang bukan mushaf itu tidak pahalanya kurang? Berapa pertanyaan Pak tadi Pak? 3, 2, 3. Oke, stop. Nanti diingatkan yang kedua ya. Saya soalnya pelupa. Ya gara-gara batuk itu Pak. Terus agak-agak pikun dikit. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Oke, Abah tadi ngomong, saya pernah dengar kajian kalau misalkan terlewat sholat qobliyah subuh boleh dikerjakan setelah subuh. Ada 10 rakaat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah mengqadha ketika meninggalkan 10 rakaat ini. Kalau dalam mazhab Hanafi 12 rakaat. Oke, saya sebutkan dulu yang 10 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Ada 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 10 rakaat. Kalau mazhab Hanafi 12. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Oke, yang hafal siapa? Hafal kamu Zah? Hah? Ini Rasulullah mengerjakan, gak pernah meninggalkan. Makanya dianggap sebagai sholat sunnah yang hukumnya muakkadah. Ada yang ghairu muakkadah. Jadi sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu ada yang muakkadah, sangat dianjurkan, gak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Ada yang ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah sunnah biasa. Rasulullah pernah ngerjakan, Rasulullah pernah meninggalkan. Sebenarnya kalau pengen lengkap 2 rakaat qobliyah subuh,
4 rakaat qobliyah duhur. 4 rakaat ini 2-nya qobliyah yang sunnah muakkadah, 2-nya ghairu muakkadah. Yang biasa kita kerjakan yang muakkadah. Setelah duhur 4 rakaat lagi. 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Sebelum asar 4 rakaat, tapi yang biasa kita kerjakan cuma 2. Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Totalnya berapa itu? Banyak sebenarnya. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang nggak pernah ditinggal 10 rakaat. Mazhab Hanafi yang nggak pernah ditinggal 12 rakaat. Nah, sekarang kasusnya qobliyah subuh ini termasuk yang nggak pernah ditinggal oleh Nabi. Bagaimana kalau misalkan telat, kita datang sudah sholat subuh mulai, ada kasus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan, nah ini, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subhah. Jadi Qais bin Amr bercerita, saya sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun raka'a raka'atil fajr, dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'ahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, ya saya ikut salam. Summa qama faraka'a raka'atil fajr, setelah Rasulullah salam saya berdiri sholat 2 rakaat di sampingnya Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaih, Rasulullah melihat hal itu. Falam yungkir dzalika alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari sahabat sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, sholat apa kamu? Qobliyah subuh yang belum sempat saya kerjakan. Berarti boleh Banda? Boleh. Tapi jangan tiap hari qobliyah subuh setelah subuh. Masalahnya orang-orang itu nggak paham semuanya. Yang nggak ngaji hari ini bisa jadi kalau misalkan abah tiba-tiba habis subuh berdiri, itu sholat apa gitu? Pasti kayak gitu kan? Karena pengetahuan mereka gak ada sholat setelah subuh, padahal itu niatnya qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu waktunya sama seperti sholat subuh. Ya, meskipun subuh sudah selesai dikerjakan, kita mau qobliyah selama waktu subuh masih ada, boleh. Tapi yang paling afdol antara azan dan iqomah sebelum kita melaksanakan sholat subuhnya. Jelas apa enggak? Berarti boleh. Tapi jangan tiap hari telat. Masalahnya kan qobliyah subuh itu luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Lebih baik daripada dunia seisinya. Nah ini. Ini coba baca. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adz-dzuhri shallahunna ba'daha. Kalau Nabi tidak mengerjakan sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi sholat setelahnya. Ya. Niatnya qadha apa enggak? Enggak. Kalau masih waktu zuhur, enggak qadha. Kalau masih waktu subuh, tetap niatnya seperti biasa. Baru kalau keluar dari waktu subuh, namanya qadha. belum selesai. Oh, belum. Nanti ada pembahasan lebih detailnya tentang apa namanya? Tentang masalah mengqadha. Karena Nabi juga pernah mengqadha ba'diyah zuhur. Nabi pernah mengqadha ba'diyah zuhur dan dikerjakan setelah asar. Sampai salah satu istrinya bingung, katanya nggak ada setelah sholat asar. Jadi istrinya Nabi lebih bingung, apalagi jamaah musholla Darul Mukminin. Apa bingung? Ya. Tapi nanti, ini kan pembahasannya masih nanti. Yang penting kan sudah ada dalil qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh. Yang kedua, ayat. Oh ya. Sekalian tak kasih dalilnya. Mudah-mudahan kesimpan ya. Saya sudah nyimpen soalnya. Jadi kalau ada dalil itu lebih mantap. Terus tak tulis di kabeh. Nah ini. Ayat sajadah. Kayak belum disimpan. Ya Allah. Sudah saya simpan semua file-file saya itu. Sujud tilawah namanya itu.
Sujud tilawah. Nah ini ada. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sujud tilawah itu dianjurkan ketika kita membaca ayat sajadah. Contoh, membaca surat Al-Alaq, nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ini ayat sajadah. Disunnahkan sujud. Caranya gimana? Kalau lagi sholat, ketika sujud langsung sujud, Allahu Akbar. Tapi jamaah itu belum tentu tahu loh. Kok tiba-tiba berdiri langsung sujud? Pasti jamaah yang nggak ngerti pasti akan subhanallah. Makanya ketika kita mau baca ayat sajadah, usahakan untuk ngasih tahu jamaah. Nanti saya akan membaca ayat sajadah. Ketika saya sujud tilawah, silahkan ikuti untuk sujud tilawah. Caranya gimana? Contoh, Rizal. Jadi membaca habis Al-Fatihah, Nizam membaca surat Al-Alaq. Kemudian ketika membaca, ini ketika sujud tilawah dilakukan ketika sholat. Ada sujud tilawah dilakukan di luar sholat, juga ada. Nah sekarang ini yang di dalam sholat. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Langsung sujud. Allahu Akbar. Baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu dan seterusnya. Langsung berdiri lagi. Allahu Akbar. Kalau mau melanjutkan bacaan boleh. Setelah surat Al-Alaq bacanya apa? Inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Selesai ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ustaz, saya nggak mau baca inna anzalna. Apakah boleh langsung ruku habis sujud tilawah? Boleh. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Allahu Akbar. Baca lagi sajadah wajhiyah dan seterusnya. Berdiri. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Sampai selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa dipahami, Mbak? Sujud tilawah. Kalau di luar sholat tetap dianjurkan ketika kita baca sujud tilawah. Caranya gimana? Caranya kita pakai niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nggak mau melafalkan pun nggak masalah. Ya, kalau mau melafalkan, kalau kita pakai pendapat mazhab Syafi'i, nawaitu sujud dan tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak mau melafalkan, cukup langsung di dalam hati. Ya, saya niat untuk sujud tilawah sunat karena Allah, langsung sujud. Kalau nggak mau sujud boleh nggak Ustaz? Boleh, tinggal diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah. Makanya ketika ngaji ya ada kan baca gitu, nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu berarti nggak mau sujud, diganti dengan bacaan itu. Bacanya berapa kali? 4 kali. Nanti ada dalilnya. Kan ini belum materinya, ya, cuma menyinggung sedikit. Cukup masalah dalil menyusul. Saat masuk ke saya nggak percaya 4 kali. Ya salah, nek salah ya salah. Ojo ngeyel. Dikasih tahu ngeyel. Ya tinggal ditambah 1. Nek salah ya ojo ngeyel lah. Ngeyel lah ya. Dalilnya nanti saya kasih tahu ya. Kan belum masuk sujud tilawah. Ini kan cuma ditanya, ya saya jawab sikat. Dalilnya menyusun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waduh, pertanyaan lagi, monggo Ibu tadi. Oh, yang ketiga. Oh, yang ketiga apa?
Oh iya. Ya. Membaca Al-Quran lewat mushaf dengan lewat HP beda pahalanya. Kalau kita megang mushaf itu pasti kita harus wudhu, dan wudhu itu pahala sendiri. Kalau pegang HP seperti yang saya jelaskan kemarin, HP tidak termasuk mushaf, tapi hanya sunnah kita berwudhu. Orang nggak berwudhu pun nggak masalah. Dan kalau kita melihat saja belum baca ke mushaf itu sudah dapat pahala. Berbeda kalau yang kita lihat HP, itu belum berpahala. Tapi masalah ketika kita membaca, apakah pahalanya sama ketika membaca? Sama. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim berarti 3 huruf. Masing-masing huruf satu kebajikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Berarti kalau baca 3 huruf berarti 30, itu baru alif lam mim. Bayangkan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti berapa huruf? 19 huruf, kalikan 10. Tapi kita nggak usah hitung-hitungan, ya. Ono tugasnya sendiri, malaikat. Kita nggak usah jadi malaikat, ya. Wis malaikat aja. Nanti malaikat tersinggung, lah kok kamu ngitung-ngitung pahala? Terus tugas saya apa? Bingung kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan? Monggo Bu, silakan. Nizam berapa yang nonton? Error? Oh, nggak kelihatan. Iki wis kadung semangat menggebu-gebu error. Wah, ini contoh orang ceramah ria itu gimana? Enggak lah. Kita ini dakwah. Berapa jam? 60. Oh, mungkin gara-gara batuk ya. Kalau nggak batuk paling bisa 120. Kalau di sini cuma 882. Ya beda, inilah TikTok. TikTok itu Facebook. Facebook itu sebulan 2 juta saya. Gak sombong lah ya. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya maafkan Bu, gak apa-apa. Ini konsep saya Batasan bid'ah. Iya, karena saya kebetulan saya bukan ditegur tadi ya, diberitahu sih katanya saya ada hadiah. Saya pesan surat yasin, maunya saya anu di situ. Terus saya diberitahu kalau itu tujuannya bid'ah. Nah, ini saya ingin tahu orang yang bodoh ini menginginkan otak untuk kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah. Bid'ah itu apa artinya? Apa? Definisi antara ulama berbeda. Kalau teman-teman salafi mengatakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi semuanya bid'ah. Kita nggak usah kaget kalau misalkan mereka akhirnya mengatakan apa yang kita lakukan bid'ah. Karena menurut mereka, pemahaman mereka merujuk pada ulama mereka. Seperti Syekh Nasruddin Al-Albani, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Gak masalah. Mereka punya rujukan. Yasinan bid'ah. Jadi zaman Nabi gak ada. Nabi ngajak-ngajak Siti Aisyah, Umar bin Khattab, ayo yasinan. Gak ada. Nah, definisi mereka bid'ah itu adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Gak dilakukan. Ya sudah bid'ah. Pakai tasbih, Nabi nggak pakai tasbih, tapi pakai jari, ya bid'ah. Kalau tasbih di sini, siapa yang pegang tasbih? Pakai sejadah, Nabi nggak pakai sejadah, bid'ah ini. Oh, bid'ah ini. Tahlilan, sholawatan, ya Nabi nggak pernah ngajak sahabat, ayo kita sholawatan, sallallahu ala Muhammad. Cuma
kita itu nggak merujuk kepada ulama yang mengatakan seperti itu. Kita kan juga punya rujukan ulama, dan kita nggak boleh memaksakan. Mereka nggak boleh memaksakan kita harus ikut ulama mereka. Begitu juga kita nggak boleh memaksakan mereka ikut pendapat ulama kita. Yang kita ikuti adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Memang itu nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Jadi hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Nah, ulama kita mendefinisikan apa yang kita lakukan meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi, itu termasuk bid'ah hasanah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu definisi dari Imam Syafi'i. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Baru kalau memang itu bertentangan, menyelisihi misalkan dengan Al-Quran dan hadis, baru itu bid'ah dolalah. Contoh, rukun wudhu ada dua, bid'ah dolalah. Di Al-Quran saja anggota wudhu yang disebutkan 4. Akhirnya totalnya menjadi 6, gitu kan? Kalau dalam menurut Imam Syafi'i, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. 4. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Di Al-Quran 4. Ditambah dengan yang di hadis innamal a'malu binniyat jadi 5. Karena di Al-Quran itu urutannya seperti itu jadi 6. Makanya dalam madhab Syafi'i rukun wudhu ada 6. Nah, ada yang menyelisihi Al-Quran, rukun wudhu 2, wajah dan tangan. Itu bid'ah dolalah. Saya tak itu solawatan. Nah, solawatan kalau dalam madhab Syafi'i masuk bid'ah hasanah. Tapi ada solawatan oknum-oknum yang ketika solawatan joget-jogetan. Tahu kan? Joget. Nah, itu yang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Itu yang bid'ah dolalah. Merusak namanya NU, mengatasnamakan NU, merusak namanya. Padahal itu oknum. Diajak joget, gak pantas. Wong solawatan kok joget-jogetan, itu gimana? Itu bid'ah dolalah. Bukan syafaat yang didapat oleh Rasulullah, tapi itu justru laknat dari Allah. Malaikat itu nggak bodoh. Loh, ketika misalkan kita hadir majelis solawat, terus kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, malaikat pinter. Oh, Pak Sukaji lagi bertasbih, ditulis dalam catatannya, Pak Sukaji bertasbih. Oh, Nizam ternyata ketika solawatan membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan solawat. Nizam bersolawat. Oh no, ibu-ibu cuma gini-gini. Itu ditulis ngedance. Malaikat gak bodoh. Ngono joget-joget kayak gini minta syafaat, dilaknat dari Allah. Ngumpul laki-laki perempuan, itu yang bid'ah dolalah. Banyak majelis-majelis sholawat. Saya ini pimpinan majelis sholawat, tapi saya mesti ngasih batas dan pasti mengingatkan ojo joget-jogetan. Ada yang masih joget-jogetan di sini? Enggak, Ustaz, pas karaokean ya urusan beda itu. Itu, ya. Jadi kalau misalkan ibu pakai yang mengatakan bid'ah hasanah, ya sudah. Bid'ah memang, tapi kita nggak pakai yang semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi, semuanya bid'ah enggak. Tapi kita memakai pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Tapi kita nggak boleh nyalahkan mereka. Ketika mereka mengatakan bid'ah, ya sudah, kita nggak usah ganggu. Dan kita seharusnya, misalkan kita pakai pendapat itu bid'ah, ya sudah, jangan amalkan untuk diri kita, tapi jangan nunjuk temannya di neraka-nerakakan. Kok teman di neraka-nerakakan gimana? Tahlilan itu bid'ah. Wong orang kafir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung Islam. Kok tiba-tiba orangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kafir? Kan aneh. Emang ada dalilnya? Kalau dalil secara langsung nggak ada. Annat tahlilan, annat tahlil sunnatun, nggak ada. Nabi nggak pernah mengatakan kayak gitu. Tapi kalau secara umum isi tahlil itu semuanya ada dalilnya. Baca Yasin dalam kitab Bulughul Maram, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin atas orang-orang meninggal di antara kalian. Meskipun para ulama beda pendapat nanti. Itu ketika orang sekarat apa setelah? Dan ulama juga
Terbagi dua pendapat. Ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Nah, kita nggak boleh kagetan memaksakan hadis itu dhaif berdasarkan ulama yang kita rujuk, nggak boleh. Ya. Zikir, ada dalilnya. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Itu zikir itu. Enggak duduk satu kaum zikir kepada Allah. Yang tahlilan kan kaum kan, banyak kan? Kecuali apa? Illa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmat menyelimuti mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Jadi orang-orang, para ulama itu punya penafsiran sendiri, sehingga muncul perbedaan pendapat. Namanya otak manusia, ya otak manusia nggak satu, otaknya banyak, sehingga setiap otak pasti punya pikiran dan pendapat masing-masing. Nah, kita itu bijak. Yang mau tahlilan silahkan, gak usah mengatakan kepada orang yang gak tahlilan Wahabi, gak usah. Nah, kita kadang manas-manasi, provokasi. Itu gak mau tahlilan, iya wong Wahabi. Ya kan panas. Akhirnya yang sebelah tahlilan ahli bid'ah, ahli neraka. Kita tambah panas. Ribut gak selesai-selesai. Gak mau tahlilan, oke. Tanpa mengatakan ahli bid'ah, ahli gak usah. Praktekkan untuk diri kita. Wah, kalau tahlilan ini gak pernah dicontohkan oleh Nabi, berarti saya ahli bid'ah kalau melakukan. Kalau ahli bid'ah berarti saya sesat. Kalau saya sesat, dia masuk neraka. Ya sudah, saya nggak tahlilan. Tanpa nunjuk orang, karena orang yang ditunjuk juga punya dalil. Yang tahlilan jangan nunjuk. Itu dikasih undangan tahlilan kok nggak mau hadir. Iya wong Wahabi, tambah panas. Macam gitulah umat Islam kok kayak gitu. Kapan berjayanya Islam? Sing adem, berbeda-beda tetapi tetap satu. Makanya semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, dan bunyinya sudah ada. Gara-gara Wahabi bid'ah, nggak usah lah, ya, nggak usah ngasih tuduhan kepada orang, ya, biar hati itu hadem. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada saya stop, kalau ada lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, ini di luar tema ya. Boleh. Ini kan musimnya Natalan. Natal. Bagaimana hukumnya kalau kita ke orang yang kita berada di situ. Terus yang kedua kita kan bapak tunjang. Terus yang kedua kita ditunjang, apakah boleh seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang Natalan kelompok sebelah, yang bingung umat Islam. Lucu ya umat Islam itu. Padahal umat Kristen misalkan, seandainya kita nggak mengucapkan selamat Natal, tersinggung benda. Saya termasuk orang yang nggak mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Saya bukan pimpinan kok. Berbeda dengan presiden. Presiden itu harus mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang terdiri dari agama, suku yang berbeda. Presiden kalau seandainya cuma mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat menunaikan ibadah puasa, terus yang agama lain gak direken, presidennya gak adil. Kalau presiden gak masalah, menteri agama itu menteri agama Islam apa menteri negara Indonesia? Bukan menteri agama Islam itu, menteri negara menteri agama negara Indonesia. Makanya jangan disalahkan kalau misalkan Profesor Nazaruddin Umar kok misalkan hadir, ya karena mereka sebagai menteri agama negara Indonesia. Yang nggak boleh itu kita, bukan siapa-siapa, ketua RT bukan, ya, cuma jamaah biasa. Tiba-tiba saat pengajian, Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mengucapkan selamat Natal. Nggak ada manfaatnya buat saya. Kalau kita cuma masalah orang-orang biasa, nggak usah ucapkan. Dan saya fair biasanya, meskipun saya termasuk orang yang nggak mengucapkan selamat Natal, cuma saya harus fair menyampaikan, biar kita nggak mudah menyalahkan orang. Karena yang berpendapat haram selamat Natal itu ulama besar, yang mengatakan boleh pun itu ulama besar. Sekelas Habib Ali Al-Jufri, Habib Umar, Gus Dur, Profesor Dr. Said Aqil Sirot, Quraisy Shihab, juga dari Mufti Mesir,
itu membolehkan. Masa kita mau itu nggak ngerti ilmu itu lah, itu orang alim juga itu. Makanya tetap saya sampaikan, tapi kalau saya milih tidak mengucapkan karena saya nggak ada hajat apa-apa. Saya juga nggak ngarep ketika non muslim, ketika saya lagi lebaran non muslim mengucapkan selamat, saya nggak ngarep. Begitu juga non muslimnya juga nggak ngarep. Jadi ada memang dua pendapat yang mengatakan satu mengharamkan secara mutlak. Mengucapkan selamat Natal haram secara mutlak. Dalilnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Ya, cukup firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Menghormati bukan harus ikut mengucapkan, bukan harus ikut merayakan. Menghormati itu nggak ganggu. Kalau orang lagi Natalan, nggak usah ganggu. Itu namanya sudah toleransi. Itu yang pertama. Yang mengharamkan juga mengatakan bahwa Natal itu adalah pengakuan akan diangkatnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika kita mengucapkan berarti kita setuju. Maka ketika kita setuju, ya sudah, dosa haram. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak membawa ke ranah akidah, tapi membawa ke ranah muamalah. Selama orang kafir itu adalah kafir dhimmi yang tidak memerangi umat Islam, maka ya tidak apa-apa. Yang penting tidak ikut merayakan. Karena mereka mendefinisikan Natal itu sebagai apa? Lahirnya Nabi Isa. Bukan diangkatnya sebagai Tuhan. Loh, kalau misalkan selamat kelahiran Nabi Isa, ya nggak masalah. Mereka yang mengatakan haram beda definisi tentang Natal, ya. Mereka yang menghalalkan beda definisi tentang Natal. Nah, kalau nggak ada hajat apa-apa, nggak usah mengucapkan, ya. Wes keluar dari khilaf ulama itu dianjurkan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ya sudah, pilih yang hati-hati yang mana. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ya sudahlah, saya nggak mengucapkan, gitu loh. Ada yang mengucapkan selamat Natal. Misalkan Pak Sukaji tiba-tiba, kalau misalkan dapat kiriman makanan, nggak masalah. Karena kalau misalkan dapat kiriman makanan dari orang non-muslim, yang penting makanannya halal, boleh. Tapi kalau ikut makan-makan, dan makan-makannya itu dalam rangka merayakan Natal, terus kita ikut hadir undangannya, berarti kita ikut merayakan. Bukan halal, bukan halal makanannya, kita hadir undangan, di mana tujuannya merayakan, itu yang nggak boleh. Pak Sukaji diundang, kok ngeyel? Enggak, ya wes terus ngeyel nggak apa-apa. Iya, tapi kan undangannya sudah jelas untuk merayakan hari Natal. Berarti kan hadir meskipun nggak mengucapkan. Merayakan itu jauh lebih berat daripada mengucapkan. Kecuali gimana Ustadz? Ini kan orangnya baik kepada saya. Hadir sebelumnya atau hadir setelah acara. Pak, saya nggak bisa hadir. Terus selamat ya, nggak usah ditambah-tambah. Selamat, mudah-mudahan sukses dunia akhirat dan dapat hidayah masuk Islam. Amin. Boleh pulang. Gitu aja. Iya Ustadz cuma bisa ngomong. Iya, namanya Ustadz kan bisa ngomong. Ya nggak bisa ngomong, nggak bisa jadi Ustadz. Gitu aja kok repot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Oh, mau ngeyel juga? Iya boleh. Boleh, monggo. Kalau kita disuruh datang, itu bagaimana menyikapinya? Di telepon. Saya sebentar. Misalkan di telepon. Ya. Ayo hadir, ini ada perayaan Natal ini. Saya sebentar tak tanya suami saya ada acara apa enggak. No. Langsung ngomong. Nanti keluar ya. Ini soalnya saya diundang. Nah, langsung ternyata suami saya mau berangkat. Ada acara jalan-jalan. Nah, gitu loh. Saya pinter masa nggak bisa. Emangnya kalau misalkan kita lagi peringatan Maulid Nabi, mereka hadir nggak kalau diundang? Enggak. Oh, nggak ngakuin Nabi Muhammad kok mereka. Nggak hadir Maulid Nabi misalkan, mereka nggak ngakuin Nabi Muhammad, nggak mungkin hadir. Hah? Iya. Kecuali cuma diajak makan-makan, bukan dalam rangka memperingati Natal, ya silahkan, nggak apa-apa. Berbuat baik dengan non Muslim juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ada lagi yang mau ngeyel? Yang mau nanya? Ya itu monggo.
Iyalah, biar nggak ngantuk ya. Apa-apa. Kan saya siap di ayal kok. Ini kayaknya kerjasama biar saya nggak mengakhiri kajian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di sholat misalnya lupa, ini sudah tahiyat awal atau belum? Nah itu kan sebelumnya harus sujud sahwi. Ketika ingatnya sebelum salam lanjut makan, dan ketika setelah salam bagaimana caranya? Berarti itu. Salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang kalau kita ditinggal, ketika kita meninggalkan, dianjurkan sujud sahwi. Dianjurkan sujud sahwi, bukan wajib. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau sunnah hayat itu kalau kita lupa, gak perlu sujud sahwi. Contoh sunnah hayat yang kalau misalkan kita lupa nggak perlu sujud sahwi, contohnya lupa nggak baca doa iftitah, nggak perlu sujud sahwi. Lupa nggak baca surat pendek, nggak perlu sujud sahwi. Kalau yang sunnah ab'ad yang dianjurkan sujud sahwi, misalkan dalam mazhab Syafi'i tidak kunut, dianjurkan sujud sahwi. Tasyahud awal itu juga sunnah ab'ad, sujud sahwi. Ustaz, saya ingat ketika rakaat terakhir mau sujud sahwi karena nggak tasyahud awal tadi. Ternyata setelah duduk tasyahud akhir lah salam, Ustaz lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Sujud sahwi hukumnya sunnah. Tapi kalau ingat gimana Ustaz? Sujud sahwi sebelum salam. Jadi dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Memang ada pendapat lain mengatakan ada kalanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ada kalanya sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah kita itu pakai pendapat satu yang mudah, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Oke, jadi kalau wis bablas lupa ya sudah selesai. Itu. Ada lagi pertanyaan monggo. Kunut lupa. Nah, sebelum salam. Gak sujud sahwi gimana Ustaz? Saya sholat di Masjid Muhammadiyah yang gak kunut subuh. Gimana? Gak apa-apa. Wong kunut subuh hukumnya sunnah. Kunut ya sah, gak kunut juga sah. Gak masalah. Ada lagi pertanyaan? Hah? Lupa rokaat sama, dianjurkan sujud as-sahwi. Dianjurkan sujud sahwi sebelum salam kalau dalam mazhab Syafi'i. Kurang siji langsung berdiri seketika itu, nanti sujud sahwi. Paham maksudnya? Nambah satu rakaat, tasyahud akhir, sebelum salam sujud sahwi. Ya. Loh Ustaz, sempat ngomong Ustaz, gak masalah. Nabi juga pernah sholat yang harusnya 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Cuma karena yang melakukan Nabi gak ada yang berani protes. Itu jangan-jangan sudah ada diskon dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, harusnya 4 rakaat ini sudah 5. Terus ingat. Kalau nggak ingat apa-apa, nggak masalah, sah. Kalau ingat, ini kayaknya kelebihan, sujud sahwi. Ya. Jadi meskipun kita lupa, sempat berbicara tadi, Nabi itu pernah 2 rakaat salam. Harusnya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gak ada yang berani subhanallah. Cuma ada yang memberanikan diri. Kenapa? Karena kalau Nabi melakukan sesuatu, bahkan Nabi tidur, gak ada yang berani bangunkan. Makanya Nabi pernah telat. Nanti saya jelaskan. Nabi pernah sholat subuh itu telat. Tapi nanti belum materinya. Ditanya, ya Rasulullah, apakah ada diskon sholat? Kok sekarang jadi 2? Ya enggak lah, kok bisa sholat di diskon? Lah kok Rasulullah sholatnya 2 rakaat? Iya lah. Ya sudah, ayo tambah 2 rakaat. Gitu, langsung Allahu Akbar. Gak usah niat lagi, lanjut aja. Sebelum salam, sujud sahwi. Nah, Rasulullah kok bisa kayak gitu? Allah pengen ngajarin kita. Lewat Rasulullah, kalau lupa, caranya seperti itu. Bukan Rasulullah pelupa. Memang Allah yang menghendaki untuk apa? Memberikan pelajaran kepada sahabat, sehingga ngerti kalau terjadi seperti itu, caranya seperti itu.
yang nonton 1,1K 1100. Namanya kelihatan loh, ini masjid musola Darul Mukminin, tapi yang terkenal tetap saya. Wajah saya paling besar, ini kecil ini. Nanti ganti letakkan di depan saya ya. Jadi musola Darul Mukmininnya kelihatan. Wes itu cukup ya, batuknya tambah parah ini Kak, sungguh-sungguh. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.